Komal sebelah kan Kak, mereka membahas tentang bagaimana perceraian. Nah, saya jawab gini. Ikut ceritanya mau curhat sama aku. Bukan gitu Kak. Apa ceritanya Komal orang? Yang menjadi pertanyaan saya langsung aja ya Kak. Gini. Iyalah gitu. Ngapain kau urusin Apakah Komal orang? Kristen itu mengizinkan untuk perceraian atau bagaimana Kak? Bukan orang Kristen mengizinkan, Yesus pun mengizinkan, Musa pun mengizinkan. Terus masalah kau di mana? Kau mau bikin aturan baru? Bikinlah sendiri. Oh gitu ya. Yesus saja mengizinkan. Tapi kan Perceraian? di sini kita kan Mamanya Yesus saja hampir mau diceraikan sama Yusuf. Cuma itu kan sebelum menikah Kak. udah tunangan itu udah nikah anjir. Tapi kan Kau buka Alkitabmu, gak usah tapi kau. boleh Kak. Ini kan di Matius pasal 9. Kau buka Alkitabmu, Matius 1. Gak usah banyak cerita kau sini, gak baca Alkitab banyak gaya. Matius 1 Ayat 18 sampai ke bawah, baca. ayat 18. Oke, bentar ya. Kak, tutur bahasanya yang baik. Ini bukan diskusi formal, sekali lagi. Ini bukan di gereja. Itu Ya, bukan di kelahiran sekolah, Yesus bukan di Kristus adalah instansi seperti pendidikan. Itu Santai kan. aja yang bawah ya. Saya baca ya Kak. Hmm. Matius 1 ayat 18 sampai 25 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf 19. Oh 19 ya. Iya, karena Yusuf suaminya Loh, kok seorang udah dibilang suaminya? Karena Yusuf suaminya, itu udah dibilang suami. Itu apa? Lagi ngapain? Lagi pacaran? Ya. Itu, jadi bertunangan di sana itu sudah dianggap suami istri, tapi belum menikah secara penuh. Karena apa? Tidak berhubungan badan. Yusuf menikahinya untuk menjaga marwahnya. Itulah dipersiapkan Tuhan supaya, karena gini, di dalam tradisinya Yahudi, kalau ada perempuan melahirkan tanpa pernikahan, mereka akan dirajam karena berzina kan gitu. Makanya kenapa Tuhan menetapkan Yusuf ini untuk mengambil Maria sebagai tunangannya dengan maksud menjadikannya menafkahinya gitu. Ya. Jadi itu sudah suami istri namun belum penuh, tidak melakukan hubungan suami istri. Itu, tapi apakah tidak dibilang suami? Orang Yusuf itu bapaknya kok. Bapak secara perdata gitu. Makanya dia kan ada keturunannya dari Yehuda kan? Itu kok coba keturunannya Yesus dari garis keturunan Yusuf, coba baca di Lukas. Jadi jangan kau bilang itu bukan suaminya. Udah dituduh bapak sama Yesus, kurang ajar kau. Kau kira ini anak haram? Iya, boleh. Aku potong ya. Apa kok kalau kau bilang Yesus anak haram? Lempar kan? Ini kan Kak. Ini kan kita Sabar, sabar. Oh, iya. Ini kutunjukkan dulu datanya. Kau jangan sibuk kali. Ya, jangan marah-marah Kak. Iyalah, harus marah kok. Apa pula nggak marah? Nah, coba kau baca silsilah Yesus. Matius ya, nggak salah. Coba kau baca Matius 1 ayat 17. Matius 1 ayat 17 ya Kak. Ayat enggak, jangan. Ayat 15-nya lah. Dari ayat 15. 1 ayat 15 ya Kak. 15 sampai 17. Baik, Kak. Aduh. Dari 15 ya Kak. Ya. Eliud memperanakan Eleazar ya. Eleazar memperanakan Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Ya udah, suami Maria. Terus mau gue bilang apa? Udah jelas kan? Betul Kak. Jadi jangan kok bilang lagi, apakah Tapi Yesus kan- nggak manggil kan bapak gini kan. sama Yesus? Ya bapak, tetapi bukan bapak biologis. Karena Iya, Kristus Yesus itu adalah inkarnasi dari Sang Firman. Makanya tadi ayat 18 kamu baca itu, dia mengandung dari Roh Kudus. Jadi kandungannya itu dilakukan oleh Roh Kudus, bukan Yusuf. Oke Kak. Nah, Jadi kan kita ambil dari literatur Matius kan Kak.
yang dibilang Yesus juga kan? Boleh kan Kak? Sabar, ini kau udah tahu bahwa Maria dan ini suami istri, udah tahu kan? Udah. Nah ini baru kita nanya sampai Oke. ke bawah. Coba kau baca ayat 19-nya. Ayat 19-nya, Matius 1. Matius 1. Sabar, yang di bawah sabar. Mana cerainya ini ayat 19-nya kau baca lah. Apaan yang bawah ini? Satu ayat udah disimpulkan. Kau baca sampai bawah. Karena udah ayat 19 tadi kan Kak? Matius 1 ayat Sekarang ayat 19 19. baca. Oke. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya. Nah, itu kan dia bermaksud mau menceraikan. Apa diizinkan? Diizinkan. Jadi jangan dibilang mana dia berceraiin ke biji mata kau. Tuh Rasul yang ngomong, bukan aku. Matius. Ini Oke. petek kan ada yang di bawah-bawahin lagi, bilang lagi ya. Jadi jangan kira secara kependudukan atau administrasi, jangan dikira Yesus itu anak yang tidak sah. Kalau anak tidak sah itu mati dirajam sama ibunya lagi bunting. Makanya dia katakan karena Yusuf tidak ingin mencemarkan nama baik istrinya, sehingga dia mengurungkan niatnya kan. Iya. Oh, ada perceraian Kak, ada cinta. Tapi kan gini kan Kak, di Matius, saya ambil literaturnya juga di Matius kan Kak, yang dibilang Tuhan Yesus ya. Boleh ya? Itu 19 ayat 7 tentang yang... Baca. Jadi kan dikatakan di sini gini, jika kata mereka kepadanya, Matius 19 ayat 7 ya. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebab Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan? Apakah sebabnya sehingga Musa memberikan surat cerai? Ada perceraian berarti kan? Tunggu Kak, ini aku lanjutkan dulu. Jawaban Tuhan Yesus di bawah kan di ayat 19 ayat 8 gini. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegangan hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidak demikian. Ayat 9-nya baca dong. Tar. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena jin. Karena itu kan berbicara Barang tentang siapa zina. menceraikan istrinya kecuali zina. karena zina, berarti ada perceraian kan? Benar. Oleh sebab zina. Jadi jangan dibilang, "Kak, berarti Kristen nggak ada perceraian." Ada itu, Yesus sendiri yang ngomong. Terus Benar. mengapa kau? Kita fokus dengan boleh ya Kak? Aku ngejar itu ya. Tapi sejak semula kata Yesus, Gitu. tidak boleh diceraikan. Oh, Tapi itu aku berkata dia. kepadamu, diam. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, berarti ada. Kalau perzinahan terjadi, boleh diceraikan. Tapi kalau masing-masing kedua belah pihak mungkin memaafkan atau apa, nanti kau bisa baca di Ibrani atau berapa ayat di Perjanjian Baru. Itu makanya mereka harus bertarak dulu sementara waktu, bercerai sementara untuk mengambil waktu untuk berdoa. Sesudah itu jangan lama-lama, mereka kembali lagi gitu. Jadi kalau ada masalah dalam rumah tangga, itu nggak langsung terus tulis surat cerai, nggak gitu. Karena Tuhan Yesus tuh mau menjelaskan lebih lanjut lagi bahwa kalau dalam rumah tangga ada perzinahan, ini soalnya kenapa perzinahan itu sangat dilarang? Karena hubungan antara manusia dengan Allah itu ya seumpama hubungan suami dan istri. Maka hubungan suami dan istri pula itu sama seperti hubungan manusia dengan Allah. Makanya Benar, tidak benar. boleh diceraikan. Iya, benar. Tetapi kalau sudah berzina harus diceraikan. Contoh, ketika di zaman Perjanjian Lama, kenapa bangsa Amalek ditumpas? Mereka sudah berzina, mereka sudah menyembah ilah lain. Berarti ada perselingkuhan di situ. Allah Maha Cemburu. Lihat di 10 perintah Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sebab aku adalah Allah yang cemburu. Makanya dibilang pernikahan itu seumpama ya hubungan manusia dengan Allah. Makanya kita juga orang Kristen ini, gerejanya ini akan dinikahkan dengan Kristus. Makanya hal kerajaan sorga adalah seumpama mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kitalah gereja ini mempelai perempuan. Kayak gitu hubungannya.
Jadi nggak boleh. Kenapa perzinahan? Berarti sudah ada ilah lain. Hatimu sudah bertolak kepada yang lain. Makanya harus diceraikan. Makanya Yesus itu di perjanjian lama, tumpaslah bangsa Amalek itu karena mereka sudah menjinahi Allah. Itu Tuhan itu tidak suka. Demikian pernikahan itu kudus. Tidak boleh ada perzinahan. Seperti itu. Oke Kak, jadi kan gini Kak, artinya gini, kita mengambil kesimpulan di situ dari yang Kakak jelaskan, artinya boleh diceraikan kalau yang namanya melakukan perzinahan. Banyak tahapannya. Ingat kata Yesus, sejak semula memang tidak boleh bercerai karena ketegaran hatimu. Berarti ada sesuatu yang memang salah satu dari pihak pasangan ini. Pak Mate Jok HP nih. Ya, salah satu dari pasangan ini ada yang berkeras Siap. dengan yang lain gitu loh. Jadi itu mediasinya itu akan sangat panjang. Tuhan itu memang tidak mengizinkan perceraian, namun itu boleh terjadi pada sifatnya yang kasuistik, yang sangat mendesak dan Yang sangat tidak bisa dimaafkan ya Kak. makanya coba kamu baca 1 Korintus 7 ayat 9. Izin ya Kak, ntar saya buka laptop juga sekalian nih. Oke. Alkitab lah masih. Kalian udah gak zaman ya Alkitab ya? Aku suka kali baca soalnya. Lebih Kalau keren. laptop tuh sakit biji mataku. Apa namanya Kak? 1 Radiasi Petrus perut. ya? 1 Petrus tadi. Korintus. 1 Korintus, jangan marah lah Kak. Baru semenit ku bilang udah lari kau ke Petrus. Coba. 1 Korintus pasal 1 Korintus 7 ayat 9. Tapi ini jangan dijadikan alasan untuk bercerai pula kalian yang nggak ada otak. Nggak, kita kan nggak salah memperdalam firman Tuhan. Nggak, Jadi yang kita- bawah-bawah ini jangan perlu. Ajinalah aku biar ceria, aku bosan. Kalau aku bini aku lempar kan kau. nggak boleh gitu Kak. Ini yang di bawah-bawah ini ada niatan nanti tuh. Astaga Tuhan. Tolong ya. Ayat 9 tadi kan Kak. Iya. 1 Korintus pasal 7 ayat 9. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena Ini setelah bercerai itu kayak gitu. Coba baca ke atasnya lagi, jangan ayat 9-nya. Coba ke ayat berapa Kak? ke-7 ya. Ayat 7 ya. Namun Tunggu dari ayat 1 lah. Dari ayat 1 itu bagus tuh. Oke. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepada aku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya pencabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istri sendiri dan setiap perempuan mempunyai suami sendiri. Setiap laki-laki mempunyai istri sendiri. Lo kalau udah berzina satu kah? Perempuannya juga gitu, kalau udah berzina satu enggak? Gak boleh 4 ya Bu. Boleh, makanya harus satu. Nah itu sebaiknya seperti demikian. Lanjutkan. Ayat 3 ya. Hendaklah suamimu memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Tunggu. Kok tumben gak ada pukul-pukulan kayak di Anissa 34? Yang mana ini Kak? Lanjut. Lanjut. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya demikian pula. Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Nah, ini yang supaya tadi kamu mendapatkan kesempatan Untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Ya. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini. Stop. Ini Rasul Paulus menyarankan seperti dia tidak menikah. Tapi kata dia, tetapi setiap orang memiliki karunia masing-masing. Lanjut. Ya ini oleh 8. Oke. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, jadi gitu. Berarti
ada perceraian. Tapi setelah perceraian yang alot itu, ini sih tidak diharapkan dan tidak disarankan ya. Itu suatu kelonggaran karena ketegaran hatimu gitu. Setelah itu katanya, kalau kamu tidak baiknya kamu itu hidup salibat seperti Rasul Paulus. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah kamu menikah daripada kamu binasa dalam dosa, kan itu kan? Betul. Tuh, jadi bolehkah atau diizinkankah orang dalam iman Kristen itu bercerai? Boleh dalam kasus-kasus tertentu. Tetapi sejak semula ingat, Tuhan tidak mengizinkan. Tidak demikian. Tuh. Betul. Korintus 7 Kak, dari ayat 1 sampai 9. Ayo menikah Agatha, kok kira nikah gampang? Iya. Makasih ya. Artinya kan saya udah dapat jawabannya yang bisa ketika teman-teman nanti menanyakan ke kita kan bisa kita. Tapi gini ya, perceraian itu adalah opsi terakhir. Misal kalau sampai mendatangkan maut, ya lebih baik diceraikan. Tapi sebenarnya ada yang mau tanyakan lagi sih Kak, karena gini. Ya jadi satu sesi ini kau aja lah 2 jam ya. Sorry Kak, ya udahlah itu aja lah dulu. Gak apa-apa, satu lagi, gak apa-apa, satu lagi. Udahlah, nggak apa-apa, kasih kesempatan. Alah, udahlah. Oh, iya. Udahlah, tanya. Jadi kan gini kan, sebenarnya aku mengatakan ini intinya dari yang kakak bilang, apakah dengan literatur yang kakak sampaikan ini itu tidak mengandung bahwa pemikiran itu nggak salah nggak kira-kira gitu kan? Gimana menurut kakak? Lu kok salah, orang itu kata Tuhan kok emang kamu kira kata saya? Jangan biarkan saya yang menilai apa yang dikatakan Tuhan dong, tetapi kita lakukan gitu loh. Makanya pernikahan di dalam iman Kristen itu kan tahapannya panjang karena itu adalah sakramen. Ada tahap katekisasi dalam pernikahan. Itu ajarannya panjang sekali. Masa iya segampang itu pernikahan dan semudah itu perceraian? Kan tidak. Bahkan di dalam setiap gereja itu kan masing-masing punya tata cara. Benar. Gimana menghadapi pernikahan? Ya, Nggak kau namanya. pikirkan itu. Benar. Oh. Jadi gitu. Itu ya, Apalagi di dalam iman ortodoks, wah itu mah alot sekali. Ya, jadi enggak ini. Jadi memutuskan untuk menikah aja itu harus memikirkan matang-matang sampai ke depan. Apa tujuan dari menikah itu? Setiap pasangan itu harus tahu. Kalau tujuannya untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, itu pasti langgeng gitu. Tapi tujuan menikah hanya untuk mendapatkan kepuasan sex, ya assalamualaikum, waalaikumsalam langsung gitu ya. Benar. Jadi apa tujuannya? Di dalam iman Kristen, pernikahan itu tujuannya untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab perintah Tuhan bertambah banyak, beranak cucu dan bertambah banyaklah. Adam dan Hawa itu dinikahkan oleh Yesus. Mereka tidak lagi 2 melainkan 1 tubuh. Nah kita juga kan di dalam Alkitab dikatakan demikian, mereka bukan lagi 2 melainkan 1 daging. Jadi apa yang kau lakukan kepada pasanganmu itu sebenarnya kau lakukan kepada dirimu. Makanya cintailah istrimu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Betul. Seperti itu. Kalau yang demikian terlaksana, kemungkinan nggak ada cerai? Enggak dong harusnya. Cuman mengingat kondisi sosial yang terjadi, banyak yang namanya umat-umat pelakor ya kan, umat-umat uil kan, tahulah kalian ya, perempuan-perempuan gatal, pejina-pejina bayaran itu banyak di luaran. Itu kan menggiurkan tuh. Tetapi kalau mereka punya komitmen di dalam Kristus, saya yakin perceraian itu tidak akan ada. Itu prioritas yang paling utama ya. Oh iya jelas, itu yang namanya, karena apa? Tujuan perkawinan Kristen itu adalah beribadah. Siap. Yang dinikahkan itu bukan perempuan dengan laki-laki, tetapi pasangan ini dengan Tuhan. Karena mereka tidak 2 tapi 1, dinikahkan dengan Tuhan. Jadi dalam segala hal harus melibatkan Tuhan. Tuh. Jadi Tuhan bukan jadi penghulu ya. Tapi pernikahan itu dinikahkan dengan Tuhan. Makasih ya Kak. Yang kayak sebelah pula Tuhan yang jadi penghulu. Kayak peci Kak. Kita kan nikah khusus Kak.
Kalau itu yang dibahas di dalam. Pandai-pandai kau lah, lama kali kak. Enggak salah kan Kak. Terima kasih ya Kak. Aku Thank you. jaga-jaga lah istri kau, anak kau, dan pula Oh, kau iya nanti pastilah jalan. 100% wajib itu Kak. Wajib. Good. Thank you ya Kak. Ya. Oke. Ya, shalom, Tuhan berkati. Shalom, Kak Apakah Tuni. bila sudah cerai boleh nikah lagi, Kak? 1 Korintus Turun ya, Kak. 9 baca. Siap-siap Bang Duru. Oke. Thank you ya, Bang. Shalom. Apakah bila sudah cerai boleh menikah lagi? Sebaiknya hidup salibat, sama seperti Rasul Paulus. Namun mengingat bahaya percabulan, laki-laki itu lebih baik menikah. Itu ayatnya Bang Jensen. Wong. 1 Korintus 7 ayat 9. Tapi memang bagusnya itu salibat. Kalau udah bercerai itu tidak ada tanggungan, misalnya tidak ada anak, ya lebih bagus dia hidup salibat. Tetapi kalau ada anak, ada tanggungan yang lain, ya lebih baik dia menikah. Gitu. Daripada binasa dalam dosa, lebih baik menikah. Itu adalah kelonggaran yang diberikan Tuhan. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih.